Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk nggak? Masuk, Kak. Kita sambil nunggu yang lain. Oke, kemarin kita sudah membahas bagian analisis bekas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kemarin kan saya tugaskan 10 nomor, bagian analisis bekas 5 sama bagian perbandingan yang mana ya kemarin? Oke, konsep perbandingan juga ya. Kemarin ada sekitar 5 nomor. Ya. Saya lihat masih belum ada yang mengumpulkan, masih beberapa saja. Yang lain harap segera dikerjakan. Pelanggaran ini kalian, Pak. Kalau tidak bisa, itu langsung tanya aja. Nanti saya bantu. Saya kasih clue-nya. Yang belum menyelesaikan Andika Akil Fatan, Javier Abian, Ahmad Kausar, Arka, Zaki, Torwan, Fesi, Genanda, Naufal, Raihan. Ya, segera diselesaikan bagian tugas energi gelombang kemarin. Energi gelombang. Energi getaran, energi ini ya pegas ya. Energi pegas sama apa kemarin? Sama konsep perbandingan. Oke, untuk hari ini kita akan coba bahas kelanjutan dari materi getaran, yaitu namanya materi gelombang. Ini kita masih sampai Mei ya. Jadwal ujian terakhir itu kapan? Akhir Mei ya. Aku hitung-hitung ini, kita bisa sampai materi apa ya? Bunyi. Insya Allah bunyi selesai. Nanti semester depan kita bisa masuk ke apa kalau bunyi? Masuk ke listrik insya Allah. Semoga kita bisa nyelesain di semester ini sampai materi bunyi selesai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Hari ini kita akan membahas materi kelanjutan dari getaran dan pegas kemarin, yaitu tentang gelombang itu sendiri ya. Jadi sebelum materi masuk ke bunyi sama optik belum ya Allah. Berarti semester depan langsung masuk ke optik dulu. Kita masuk di gelombang dulu. Harus tahu bagaimana karakteristik berbagai macam gelombang, kemudian sifat-sifatnya, kemudian nanti ya sampai akhir ya materi gelombang kita bahas. Nanti materi gelombang ini masih berlanjut ke materi mana itu bunyi ya, lanjutan ke bunyi. Nanti di bunyi juga gelombang akan dilanjutkan ke materi gelombang cahaya. Nanti ya. Oke, apa sih gelombang itu? Jadi ya yang sering kamu tahu, ya, gelombang air laut, gelombang gelombang tali dan lain sebagainya. Secara fisika, gelombang didefinisikan sebagai energi getaran yang merambat. Ya. Energi getaran yang merambat ini gelombang. Jadi bukan getaran yang merambat ya, karena getarannya tidak merambat. Contoh kasus kita punya tali, ya, tali kita getarkan nanti bentuknya kan gelombang seperti ini, ya, kayak gelombang tali atau gelombang air. Misalkan ada suatu titik, ya, kita katakan di sini ada suatu titik, anggap titik simpul, di sini ini ada simpul. Ketika kita getarkan, maka titik simpul ini, dia getaran itu kan kemarin adalah gerakan periodik atau gerakan bolak-balik melewati titik setimbang. Kalau kamu lihat titik ini, dia hanya naik turun saja. Ya,
naik turun saja. Dia tidak merambat. Tapi gelombangnya ini kalau kita sentakkan gitu ya, dia kelihatan ada gelombang, akan kelihatan ada gelombang yang merambat. Ini arah rambat gelombang, arah rambatnya. Ini maka dari ini pada gelombang itu yang dirambatkan itu adalah energinya. Sedangkan getarannya sendiri itu tetap bergetar di satu titik itu, di titik setimbangnya. Nanti macam-macamnya akan kita bahas. Jadi sekali lagi gelombang adalah energi getaran yang merambat. Contohnya ya sangat banyak sekali ya. Banyak sekali gelombang apa? Gelombang air, gelombang kali, kemudian gempa bumi itu ya juga gelombangan ya. Gelombang gempa itu bisa. Kemudian setelah definisi gelombang, kita harus mengetahui namanya klasifikasi gelombang. Jadi gelombang itu kita klasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria yang akan dipisah-pisah. Buat apa ya? Biar kita mengetahui ini jenisnya gelombang apa, kemudian cara mengetahuinya gimana, cara ngitungnya gimana, itu nanti di sini ya. Jadi nggak hanya ada klasifikasi, kalau di biologi kan ada klasifikasi makhluk hidup, kalau di sini kita punya klasifikasi gelombang. Jadi gelombang itu diklasifikasikan menjadi 3 macam nanti. Yang pertama itu klasifikasinya itu berdasarkan arah rambat dan arah putar. Ya. Arah rambat ya, berdasarkan arah rambat sama arah getarnya. Ini ada dua macam, Yang pertama ya, ini kita namakan sebagai gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Dari segi definisi, gelombang transversal itu adalah gelombang ya, yang arah rambatnya itu dia tegak lurus dengan arah getar. Arah rambat itu tegak lurus dengan arah. Jadi bentuknya ini pertama ya definisinya ya. Kemudian dia ciri-cirinya itu terdiri dari bukit sama lembah. Ya, terdiri dari bukit ya dan lembah. Ya. Ini ciri daripada gelombang transversal. Kalau kita gambarkan gelombang transversal ya kayak gambar yang tadi di atas saya gambar itu persis ya. Ini. Ya ini yang dimaksud dengan gelombang transversal ya. Titik ini jadi ada tali ya kita getarkan naik turun. Kalau kita perhatikan sama kayak tadi persis ya. Maka ada suatu titik ya, dia akan bergetarnya ke sini. Ya. Ini yang kita sebut dengan arah getarnya. Ya. Dan kesananya ya, ini arah rambat. Ini kalau kamu perhatikan antara arah getarnya kan dengan arah rambatnya saling tegak lurus, sehingga dia menimbulkan bukit sama lembah yang dimaksud dengan gelombang transversal. Kemudian di sini kita juga mengetahui ya ada istilah ya terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, ada yang kita sebut dengan panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang. Atau kita sebut dengan bahasa yang sering kita pakai itu adalah lambda, simbolnya kayak gini, pakai Yunani ya. Ya. Lambda ya. Maka panjang satu gelombang itu menyatakan ya panjangnya satu gelombang. Jadi kalau di sini karena ada panjang satu gelombang maka harus ada definisi satu gelombang. Karena gelombang transversal ini terdiri dari bukit sama dan lembah, maka ya panjang satu gelombang itu panjangnya satu bukit satu lembah. Dalam hal ini gini, kalau kita mulainya dari titik sini, kita kasih titik ya. Misalkan ini titik A, ini titik B, titik C, titik
D, ya, dan ini titik E, misalkan kita sebutkan, ya. Panjang satu gelombang itu ya terdiri yang pertama adalah panjang satu bukit satu lembah. Jadi definisi satu gelombangnya ya, satu bukit ya, dan plus satu lembah ya, tambah satu lembah, ini satu lambda. Kemudian atau jarak bukit ya atau lembah berdekatan. Maka dalam ini karena jarak satu bukit satu lembah, bisa kita bikin jarak misalkan AC ini satu lambda, atau misalkan startnya di B ya berarti jarak BD ya, atau jarak CE sama aja. Ini atau misalkan dari puncak ya, ini puncak bukit berarti puncak, bukan puncak ini, jarak puncak atau dasar. Ya, ini puncaknya di sini. Puncak ini juga puncak, ini dasar ya. Sama kayak kemarin kita belajar getaran ya. Kalau antara A sampai C ya, ini kan nilainya satu gelombang, maka A sampai B ya setengah gelombang, A sampai puncak ini berarti nilainya seperempat gelombang ya. Kalau di sini berarti 3/4 gelombang. Maka ketika gelombang ini ya, jadi kan kita punya satu lambda kan sampai C ya, ini kan nilainya panjangnya satu lambda ya. Maka jarak dari puncak ke puncak juga itu merupakan satu lambda juga ya. Jadi saya gambar di sini aja. Ini ya. Perhatikan ini lambda. Atau kalau ini kita geser setengah gelombang ke kanan kan jadinya nanti ini ya. Ini sama ya. Ini juga lambda juga ya. Lambda juga. Atau jarak dari dasar ke dasar itu juga lambda ya. Sehingga kalau kita lihat gelombang ini memiliki dua lambda. Di mana lambda itu adalah panjang satu gelombang. Ya diambil panjangnya. Oke lah, memang gelombang ini kalau kita lihat dia akan membentuk ya, naik dulu kemudian turun dulu ya. Cuma kalau kita lihat cari panjangnya ya dari sini langsung sini aja. Ini panjangnya. Ya. Atau kalau panjang satu gelombang dinamakan lambda, sehingga kita juga punya nama lain ya, nama untuk waktu ya. Waktu satu gelombang namanya periode. Jadi ada ya, sama ya. Waktu satu gelombang itu sama dengan periode. Persis. Kalau kemarin kan satu periode itu kan lamanya satu siklus ya. Ini juga sama, satu periode itu sama lamanya satu siklus, di mana satu siklusnya ya satu gelombang. Ini lambda atau periode bisa. Jadi kalau pakai panjangnya kita ambil lambdanya, kalau kita ambil selang waktunya berapa lamanya ya, gelombang merambat ini ya, yang dibutuhkan gelombang merambat dari A ke C, maka waktunya kita namakan periode. Kemudian ada satu lagi ya, selain ada arah getar, dengan arah getarnya tapi agak lurus ya. Titik di sini kalau kita tarik garis juga ya, sama ya posisinya sama. Ini adalah posisi simpangan terjauhnya. Ya, ini sehingga bisa kita tulis ini sebagai amplitudo atau ini sebagai minus amplitudo. Sama persis dengan materi kita yang kemarin. Jadi tetap pada materi gelombang ini kita juga mengenal adanya amplitudo, adanya periode, adanya frekuensi, ya itu juga sama, simpangan juga ada ya. Cuma getarannya sekarang merambat ya, karena getarannya merambat, ya ini dinamakan gelombang. Contohnya sekarang, contoh gelombang transversal, apa aja? Banyak sekali ya. Contohnya ada gelombang tali, ya, kemudian gelombang air, gelombang permukaan air lebih tepatnya ya. Gelombang permukaan air. Kemudian ada apa lagi ya? Gelombang cahaya. Ya, kemudian gelombang cahaya atau ultraviolet ya. Kemudian sinar microwave, gelombang mikro dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Ini contoh dari gelombang transversal. Yang pertama, jadi berdasarkan arah rambat dengan arah getarnya kita sudah dapat gelombang transversal. Kemudian yang kedua,
ya, karena gelombang transversal ini gelombangnya saling tegak lurus, ya, sekali lagi saling tegak lurus antara arah rambat dengan arah getarnya. Berarti ada satu gelombang yang saling sejajar. Ini kita namakan sebagai gelombang longitudinal, ya. Longitudinal, di mana pada gelombang longitudinal ini, ya, gelombang, ya, kebalikannya, ya, yang arah rambatnya, ya, ini sejajar, ya, dengan arah getar. Kemudian dia terdiri dari, ya, rapatan dan regangan. Jadi klasifikasi berdasarkan arah rambat dan arah getarnya cuma ada 2. Jadi nggak ada gelombang yang lebih dari yang bukan ini, nggak ada, ya. Ya cuma ini aja. Kita turunkan. Sehingga kalau gelombang longitudinal itu bentuknya kayak gini. Ada rapatan, kemudian ada regangan, ada rapatan lagi, ada regangan lagi. Ya, kayak gini. Ya. Jadi kalau sama ya kayak tadi, misalkan kita memperhatikan suatu titik di satu tempat dari titiknya, ya, maka titik itu akan bergetarnya cuma ke kanan ke kiri aja. Ini arah getarnya. Ya, sedangkan dia bisa merambat, ya. Ini arah rambat. Nih, ya. Contohnya apa? Contohnya banyak. Kalau contohnya gelombang longitudinal ini selingki, ya. Selingki, kemudian gelombang bunyi, gelombang suara, ya, ini juga longitudinal. Kemudian gelombang dasar laut, ya, gelombang dasar laut itu juga sama, terdiri dari rapatan sama regangan. Ya, ini paling gampang saya gambarkannya contohnya pada selingki, ya. Kalau pada gelombang bunyi berarti yang dirapatkan sama diregangkan itu medium bunyinya, di mana medium rambat bunyi itu berupa udara, ya. Ini udaranya dirapatin atau diregangin, ya. Kalau selingki ini kayak mainannya anak anak kecil, mungkin adikmu punya, yang warna-warni biasanya di lab ada, ya, di lab itu ada. Saya carikan gambarnya sih. Biar tahu, ya. Nah, ini, ya, ini sih. Oke. Ya, contohnya ini selingki. Jadi misalkan selingkinya itu kamu pegang salah satu sisinya, kemudian kamu getarkan, ya kan tiap-tiap bagiannya itu sebenarnya cuma gerak-gerak gini aja. Cuma seolah-olah dia jalannya nggak mungkin toh, ya. Kan nggak mungkin misalkan selingki ini kita getarkan, selingkinya langsung jalan ke depan gitu. Yang pindah kan nggak mungkin. Sama kayak kalau kamu punya tali, kamu getarkan talinya jalan ke kanan kan nggak mungkin. Jadi yang jalan itu gelombangnya, talinya tetap. Kayak kalau di laut itu, ya, ada apa namanya, ada kayu atau ada kapal itu kena ombak, itu sebenarnya kapalnya cuma naik turun aja, ya. Ya beda lagi misalkan ada arus laut, arus permukaan, atau misalkan ada angin sehingga kapalnya bisa bergerak. Tapi kalau misalkan dia kapal itu berada di satu sisi, dia relatifnya itu sebenarnya relatif dia. Ya, karena dia cuma naik turun saja. Ya. Sama ketika selingki ini dia nggak ngerambat. Itulah kenapa pada gelombang itu dia hanya merambatkan energinya saja. Gitu. Ya. Sama, ya, nanti dia juga terdiri dari ada panjang satu gelombangnya, ada lambdanya juga. Maka kalau selingki ini kita punya panjang satu gelombangnya, gelombangnya, ya, bisa terdiri dari satu rapatan, ya, tambah satu regangan. Atau pusat, ya, pusat rapatan sama regangan
terdekat. Ya, maka kalau kita lihat ya dari sini ya, sampai sini itu kan satu rapatan, satu regangan. Kira-kiranya ya. Ya ini panjangnya kita ambil ya ini lambda atau periode. Kalau misalkan ini pusat, ada pusat regangannya di sini. Ini juga ada pusat regangannya. Jarak ini ya ini juga sama. Ini adalah satu lambda atau periode. Maksudnya periode itu ya waktu yang kalau misalkan dia dari titik ini ke titik ini berapa lamanya itu periodenya. Jadi kalau kita pakai panjangnya pakai lambda, waktunya pakai periode. Ini. Nah, ini gelombang longitudinal. Dia contohnya ketinggi, gelombang bunyi, gelombang laut. Oke, ini klasifikasi pertama. Ini wajib hafal ya, ini wajib hafal. Karena di soal itu sering pasti ya keluar data ini. Itu dapat di klasifikasi pertama, yaitu berdasarkan arah rambat dan arah dekatnya. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua, ya itu berdasarkan medium rambat. Berdasarkan medium rambat. Kalau ini nggak ada gambarnya, ya gambarnya cuma yang ini aja ya, yang transversal sama longitudinal. Medium rambatnya kita bagi dua. Yang pertama adalah kita sebut dengan gelombang mekanik. Gelombang mekaniknya adalah jenis-jenis gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Ya. Medium untuk merambat. Jadi kalau nggak ada mediumnya dia nggak bisa merambat. Ya. Contoh paling gampang. Contoh aja ya. Contohnya ada gelombang tali. Ya. Gelombang tali ya harus ada talinya. Ya. Gelombang tali harus ada talinya. Kalau gelombang tali nggak ada talinya ya nggak bisa. Jadinya apa nanti? Yang belum masuk. Ya. Kemudian ada lagi gelombang permukaan air. Ya. Kalau nggak ada airnya nggak bisa. Lagi gelombang bunyi. Ya. Gelombang bunyi itu butuh medium untuk merambat. Jadi kalau gelombang bunyi di luar angkasa itu gelombang bunyi nggak bisa ditransmisikan, nggak bisa. Jadi kalau misalkan ada film-film ada suaranya, ada bunyinya itu sebenarnya nggak ada bunyinya, itu cuma efek aja ya. Kamu dibohongi itu. Ini ya gini aja untuk gelombang mekanik. Yang bagian kedua ada yang kita sebut dengan gelombang kebalikannya mekanik itu bukan digital ya, gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik ya. Gelombang elektromagnetik jadi gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Ya. Gelombang yang dapat merambat ya tanpa. Jadi ada medium dia bisa merambat ya. Nggak ada medium juga bisa merambat ya. Ini gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Contohnya apa? Ya contohnya cuma satu sebenarnya. Nanti kita pecah-pecah ya. Contohnya ya gelombang elektromagnetik itu sendiri. Jadi gelombang elektromagnetik itu definisinya gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Contohnya ya gelombang elektromagnetik. Di mana gelombang elektromagnetik itu sangat banyak sekali. Ada banyak ya, ada banyak spektrumnya. Dibagi-bagi. Jadi gelombang elektromagnetik nanti singkatannya itu gini. Kayaknya ini pernah tak terangin sih di mana tapi ya. Gakuji motor. Ini dihafalin ya. Gini. Ya, ini singkatannya, singkatan buat ngapalin. Kalau kita pecah ya, pertama ada sinar gamma, ini ada sinar gamma. Ya.
Kemudian sinar X atau biar keren, X-ray. Biasanya pakainya X-ray. Kemudian gamma, X-ray, punya ada ultraviolet, ya. Kemudian ada cahaya EC, ada cahaya tampak, C-nya itu cahaya tampak, ya. Kemudian di bagian I-nya itu inframerah atau infrared, ya. M-nya itu gelombang mikro, ya microwave itu loh. Microwave itu kan bahasa Inggrisnya gelombang mikro. Gelombang mikro, kemudian ada gelombang TO-nya itu gelombang televisi. Ya, televisi ya. Kemudian terakhir R-nya itu dia gelombang radio. Ya, ini kunci motor. Gelombang-gelombang ini kesemuanya ya dari ini. Urut-urutannya nih, kita kasih nomor aja. Jadi intinya urut ini. Nomorin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gelombang-gelombang ini urut ya, kalau dari singkatan ini yang kita ambil. Dia urutannya nanti bentuknya gini. Ya. Sinar gamma itu bentuknya semakin ke sana semakin gini. Ya. Maka kita punya kesimpulan ya, dari sinar gamma yang kita ambil, dia memiliki frekuensi terbesar. Ya, kebalikannya kalau frekuensinya paling besar, maka dia memiliki lambda panjang gelombang terkecil. Efeknya dari frekuensi terbesar, dia memiliki energi ya terbesar juga. Ya. Beda dengan yang satunya untuk gelombang radio. Gelombang radio itu gelombang panjang ya. Gelombang radio dia memiliki frekuensi yang terkecil, ya, sehingga energinya juga paling kecil karena energinya itu bergantung dengan frekuensinya ya. Nah, akibatnya ya lambdanya ini yang paling besar. Ya, kalau kamu lihat dia beda ya lambdanya ya. Kemudian gelombang elektromagnetik ini kesemuanya ini termasuknya dalam gelombang transversal. Maka di bagian atas tadi ya ada gelombang cahaya, ultraviolet ya, sama gelombang sebutnya EM, biasanya singkatnya jadi EM, elektromagnetik. Ya, itu semuanya gelombangnya gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik tidak ada yang bentuknya gelombang longitudinal, rapatan sama regangan, tidak ada. Ya, ini urut-urutannya dari gelombang elektromagnetik. Loh Mas, ini kok bisa apa namanya frekuensinya besar tapi kok lambdanya kecil atau kebalikannya? Jadi gelombang elektromagnetik ini memiliki karakteristiknya. Kesemuanya dia memiliki kecepatan yang sama, kecepatan di ruang hampa ya. Itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ya. Nah, cepat banget ya. Ini nilainya. Ini gelombang elektromagnetik. Kemudian ya, kalau kamu perhatikan misalkan ya, untuk kita bandingkan bagian sinar gamma dengan gelombang radio. Kalau sinar gamma itu kan misalkan dalam selang waktu yang sama ya. Sini sampai sini ini selang waktunya katakanlah sama. Selang waktunya sama-sama sekian sekon gitu ya. Kalau sinar gamma kan bentuknya gini. Ya. Kalau gelombang radio ya. Maka untuk selang waktu yang sama ya, dia memiliki jumlah gelombang yang banyak. Ini yang pertama. Kita dari sini dapat N-nya si gamma itu lebih besar daripada N-nya, jumlah gelombangnya yang radio.
Maka kita punya rumus frekuensi sama dengan N per T, ya. Dengan T yang sama, maka frekuensi sebanding dengan N, ya. Maka inilah kenapa sinar gamma dia memiliki frekuensi paling besar. Nah, lambda itu kan panjang satu gelombang. Berarti kan ini kan satu gelombangnya panjang banget, ya. Ini satu gelombangnya ya lebih sedikit, ya. Satu gelombangnya panjangnya lebih pendek, ya. Oke, kemudian bagian cahaya tampak ya. Sekalian ya, sini. Cahaya tampak ini kita pecah ya. Di bagian cahaya tampak itu magic Hibinium. Jadi ke semua gelombang ini semuanya tidak bisa dilihat, kecuali yang bisa dilihat hanya cuma cahaya tampak. Jadi sinar gamma itu kita nggak bisa ngelihat, X-ray nggak bisa ngelihat, ultraviolet nggak bisa ngelihat. Ini semuanya juga nggak bisa melihat. Jadi yang kelihatan cuma cahaya tampak. Ya. Ini satu-satunya ya, gelombang elektromagnetik yang bisa terlihat oleh mata. Ya, yang tampak. Nah, maksudnya tampak itu di sini tampak ya, terlihat oleh mata. Jadi nggak pakai detektor itu udah kelihatan. Kalau inframerah itu kan harus pakai alat khusus ya, pakai alat khusus. Ultraviolet juga pakai alat khusus, X-ray juga alat khusus ya. Semuanya pakai alat khusus. Nah, tapi kalau cahaya tampak ini bisa kita lihat. Cahaya tampak itu kita pecah yang kalian hafal apa namanya? Magic Hibinium ya. Jadi merah, kemudian ada jingga, magic kuning, ya, hijau, magic biru, magic hibi nila, ungu ya. Ini magic Hibinium. Untuk gelombangnya merah itu yang ini gelombangnya merah. Dia paling panjang. Ini merah. Kalau ungu tinggi. Lebih pendek. Ya ini ilustrasinya ya. Kalau kita bandingkan dengan ini ya beda jauh ya. Maka kalau cahayanya dari cahaya merah ke ungu ya, kalau turun, kalau arahnya ya kalau di yang tengah-tengahnya ini ya apa namanya? Yang apa pokoknya di antaranya ya. Jadi semakin lama semakin turun. Turun. Ya. Ini frekuensi meningkat ya. Tapi lambda panjang gelombang menurun ya. Ini maka kalau kita urutin dari sini ya. Kalau kita lihat bentuknya, maka urutannya itu sinar gamma, X-ray, ultraviolet, kalau cahaya tampak kita urutin. Yang sinar gamma kan frekuensinya paling tinggi. Maka cahaya tampak yang frekuensinya paling tinggi yang ungu. Maka ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga, merah dibalik ya. Kemudian dilanjutin ke inframerah, gelombang mikro, televisi, gelombang radio. Jadi inframerah itu sama gelombang merah itu dekat. Ya, kalau ultraviolet itu dekatnya dengan ungu. Kan ada violetnya ya, violet kan dekat sama ungu ya. Kemudian ini ada inframerah ya dekat sama merah, gitu aja cara ngapalinya. Ya, jadi kalau kita ngurutin dari Gakuchi motornya, maka cahaya tampak nanti bukan Magic Hibinium tapi dibalik jadinya Unibi Hikujime ya, itu urutannya. Nah, ini untuk gelombang elektromagnetik. Nanti gelombang elektromagnetik ini nanti masih ada pembahasannya lagi ya. Nanti di bagian gelombang cahaya karena sifat-sifat daripada gelombang elektromagnetik itu sifat-sifatnya mirip sama sifat-sifat gelombang cahaya. Nanti kecepatannya juga bisa berubah, nanti lambdanya bisa berubah, pengaruhnya dan oke. Ini bagian klasifikasi yang kedua yaitu yang berdasarkan medium merambat ya, sekali lagi ada dua macam, ada gelombang mekanik sama gelombang elektromagnetik. Jadi tiap-tiap klasifikasi itu pembagiannya ada cuma dua ya. Tadi ada yang di sini transversal, longitudinal, kemudian ini ada mekanik, elektromagnetik. Kemudian sekali lagi bahwasanya gelombang mekanik ini bisa transversal, bisa longitudinal. Kalau gelombang elektromagnetik ini semuanya gelombang transversal ya. Elektromagnetik nggak ada yang longitudinal. Jadi nggak ada ceritanya
gelombang cahaya ini cahayanya dimampatkan itu, atau cahayanya diregangkan itu nggak bisa, bisa ya. Jadi ya itu ya nilainya ya, nggak bisa kita rapatkan, nggak bisa kita regangkan. Ya, yang bisa kita rapatkan, yang kita bisa regangkan itu berarti kan mediumnya, ya. Di mana gelombang yang merambatnya dalam medium itu adalah gelombang mekanik, sehingga hanya gelombang mekanik saja yang bisa menjadi gelombang longitudinal. Oke, ini klasifikasi yang kedua, sudah selesai. Yang berikutnya ada klasifikasi yang ketiga. Ini berdasarkan amplitudonya. Berdasarkan amplitudo. Ya, masih ingat ya amplitudo kemarin ya, simpangannya ya. Jadi kalau kita lihat ini ada amplitudonya. Itu posisi ini, ya posisi setimbang garis utama, posisi tertinggi atau titik setimbang ke posisi terendah itu adalah amplitudonya. Atau kalau dia bentuknya gelombang seperti ini, amplitudonya ya gimana caranya ya? Nggak bisa ya, amplitudonya agak susah kita bikin. Tapi bisa ya, cuma dalam hal ini tenang aja di SMP ataupun SMA, bahkan di SMA nggak pernah ditanyain amplitudo untuk gelombang longitudinal. Tapi nanti gelombang-gelombang ini bisa kita bikin persamaannya ya. Nanti di bagian persamaan gelombang ada persamaan sinusoidal nanti. Kita pakai sinus lagi, pakai trigonometri itu ada. Cuma itu materinya materi terakhir ya. Materi terakhir kita di konsepnya dulu. Oke, untuk berdasarkan amplitudo sama, pembagiannya juga dua. Yaitu yang pertama kita sebut ada namanya gelombang berjalan. Gelombang berjalan ini adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Amplitudonya konstan. Ya. Atau ini aja. Karena kita ngomongin amplitudenya, tak balik aja ya. Jadi kalau berdasarkan amplitudonya yang pertama ada yang ini aja. Amplitudo konstan atau tetap. Ini kita sebut sebagai gelombang berjalan. Ya, jadi kalau amplitudonya tetap itu namanya gelombang berjalan. Aneh ya, tetap jadinya jalan. Gimana maksudnya? Gelombang yang amplitudonya tetap, ya, yang amplitudonya tetap itu contoh paling gampangnya itu ya gelombang transversal. Materi optik sama materi gelombang itu paling nggak senang saling gambar, banyak gambarnya. Ya, ini kalau kita lihat, ini kan amplitudenya di sini. Ya. Nah, ini amplitudo ya, di amplitudo. Ini juga amplitudo. Ya, ini minus amplitudo. Nah, ini kan nilainya sama, panjang ini loh. Dan panjang di sini. Ini kan nggak berubah, gimana di setiap